Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Audilia Cahyapurnomo dengan NIM 230142103. Dan nama saya Salman Farizi dengan NIM 2301421017. Nama saya Muhammad Fikri Firmansyah. Dengan saya sendiri, Ananda Hasan Mufid dengan NIM 23014211083. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai salah satu metode pengambilan sampel, yaitu teknik systematic sampling. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian diminta dosen untuk maju presentasi, tapi dosennya itu menunjuk dengan memilih siswa kelima yang duduk dari duduk yang paling sebelah kanan. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu penerapan dari metode systematic sampling. Untuk itu, kami akan membahas mengenai lebih dalam mengenai teknik systematic sampling ini. Di sini kami akan membahas mengenai definisi menurut para ahli, lalu interpretasi kelompok kami, lalu selanjutnya ada metode serta contoh serta jenis-jenisnya, lalu ada kelebihan dan kekurangan serta contoh penerapannya di jurnal Carnegie Sipil. Oke, next. Sampling menurut para ahli. Nah, di sini kami mengambil dari 3 jurnal. Dari ketiga jurnal tersebut, kami akan menjelaskan masing-masing pengertian dari systematic sampling menurut mereka masing-masing. Yang pertama, menurut Firmansyah dan Dede di tahun 2022. Sampling sistematis atau systematic sampling adalah di mana setiap kasus ke N setelah awal acak dipilih. Misalnya, jika mensurvei sampel konsumen, setiap konsumen kelima dapat dipilih dari sampel. Kedua, yaitu definisi menurut Suryani, Isnita, dan juga Jelani di tahun 2023. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi diberi nomor urut terdiri dari 50 orang, dari nomor 1 sampai dengan nomor 50. Pengambilan sampel dapat nomor ganjil atau genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu. Lalu yang ketiga itu menurut Fadlan dan kawan-kawan di tahun 2024. Sampling sistematis atau systematic sampling yaitu salah satu teknik metode penelitian di mana setiap kasus ke N setelah awal acak dipilih dari populasi. Sebagai contoh, dalam survei konsumen, setiap konsumen kelima dapat dipilih sebagai bagian dari sampel. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi para ahli tentang teknik systematic sampling. Lalu selanjutnya kami akan membahas mengenai interpretasi kelompok kami tentang systematic sampling. Oke, menurut kami systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan titik awal secara acak, kemudian mengambil anggota berikutnya berdasarkan interval tertentu. Teknik ini memastikan bahwa sampel tersebar merata di dalam populasi. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dari ilustrasi yang diberikan. Sebagai gambaran agar lebih mudah dalam mengilustrasikannya, akan saya ilustrasikan. Misalnya teman-teman bayangkan ada 20 orang yang mengantri. Lalu kita secara acak memilih orang kelima yang orang keempat dalam antrian tersebut. Nah, intervalnya kita juga tentukan yaitu 4. Jadi kita melihat orang keempat, lalu ditambah 4 yaitu berarti orang ke-8, lalu ditambah 4 yaitu orang ke-12, lalu ditambah 4 orang ke-16, lalu ditambah 4 orang ke-20. Jadi bisa dilihat di situ yang terpilih adalah di nomor 4, 8, 12, 16 dan juga 20. Jadi di sini kita mengambil sampel dengan adanya interval yang telah kita tentukan, lalu dengan awalannya acak dan kita memilih di interval di posisi yang keempat. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penggunaan systematic sampling. Teman-teman bisa lihat di sini tertera rumus systematic sampling, yaitu K sama dengan N besar dibagi dengan N kecil. Nah, K di sini artinya adalah interval sistematis, lalu di sini N besar adalah jumlah populasi, lalu di sini N kecil adalah ukuran sampel yang digunakan. Di sini saya memiliki persoalan, yaitu sebuah proyek menghasilkan 200 kubus beton untuk uji kuat beton. Uji kuat tekan. Dari jumlah tersebut, peneliti hanya membutuhkan 20 sampel untuk diuji di laboratorium. Oke, di sini kita akan menjelaskan bagaimana teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan systematic sampling. Langkah-langkah yang pertama yaitu adalah tentukan jumlah sampel yang diperlukan, yaitu N kecil. Lalu yang kedua, kita menghitung intervalnya, yaitu K. Lalu kita pilih titik awal secara acak. Lalu selanjutnya adalah ambil anggota sampel berdasarkan interval atau K yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini kita ketahui yaitu jumlah populasi atau N besar yaitu 200, lalu jumlah sampelnya adalah N kecil yaitu sama dengan 20, lalu interval atau K-nya adalah 200 dibagi 20 yaitu sama dengan 10. Nah, misalnya kita tentukan titik awal kita yang pertama yaitu kubus keempat. Maka sampel yang dipilih adalah kubus nomor 4 ditambah dengan intervalnya yaitu adalah 10, jadi 14, lalu selanjutnya 24, selanjutnya 34, lalu kita pilih terus sampai dengan jumlah sampel yang ke-20. Dengan cara ini, sampel yang diambil tersebar merata sepanjang proses produksi beton, sehingga hasil ujinya lebih representatif. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya mengenai jenis metode pada systematic sampling. Untuk metode yang pertama adalah linear systematic sampling. Untuk metode ini, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan interval tertentu. Pada metode linear systematic sampling, populasi dianggap tersusun secara linear atau tersusun. Untuk kemudian sampel diambil secara berkala dengan interval yang sama hingga mencapai akhir populasi. Interval sampel diperoleh dari pembagian ukuran populasi dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. Untuk rumus pada linear systematic sampling adalah size of population dibagi size of sample. Lalu untuk langkah-langkah dalam systematic sampling, yang pertama menentukan titik awal atau starting number yang bisa ditentukan oleh peneliti. Lalu yang kedua, setelah memilih
setelah memilih sampel dengan menambahkan interval secara berurutan sampai jumlahnya yang tercapai. Lalu di sini ada terdapat contoh yang dimana jika terdapat populasi 100 balok uji beton dengan N sama dengan 100 dan jumlah sampel yang diambil adalah 10, yakni N kecil sama dengan 10, maka intervalnya adalah 100 dibagi 10, yang hasilnya adalah 10. Jika titik awal dipilih pada balok ketiga, maka sampel berikutnya adalah ke-13, 23, dan 33, yang seterusnya sampai balok ke-93. Baik, untuk selanjutnya akan menuliskan. Baik, untuk jenis metode systematic sampling yang kedua adalah singular sampling, yang dimana teknik pengambilan sampel dengan menganggap populasi tersusun secara meningkat, yang artinya jika proses pemilihan sampel sudah mencapai akhir populasi, maka pemilihan akan dilanjutkan kembali dari awal hingga jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Metode ini digunakan jika interval sampel berbentuk bilang pecahan, yang dimana interval diperoleh dan membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Lalu untuk langkah-langkah pada metode singular systematic, yang pertama menentukan awal atau starting number yang dapat ditemukan oleh peneliti. Lalu yang kedua, sampel berikutnya dipilih dengan menambahkan interval secara berurutan, dan jika sudah mencapai akhir populasi, pemilihan dilanjutkan lagi dari awal. Lalu ada contohnya pada metode singular systematic. Yang pertama, jika terdapat populasi 11 setiap panjang, yakni dengan N besar sama dengan 11, dan jumlah sampel yang diinginkan diambil adalah 4, yakni N kecil sama dengan 4, maka intervalnya adalah 11 dibagi 4, yang hasilnya 2,7, yang akan dibulatkan ke atas menjadi 3. Jika titik awal dipilih pada tiang kedua, maka sampel yang terambil adalah tiang kedua, 5, 8, dan 11. Bila jumlah sampel belum mencukupi, pemilihan kembali dilakukan dari awal data atau populasi. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistematik sampling. Nah, yang pertama itu kelebihan. Nah, di kelebihan ini ada 3. Nah, yang pertama itu sederhana dan mudah diterapkan. Jadi, peneliti ini cukup memilih sampel pertama dengan secara acak. Yang kedua itu, kemungkinan terjadi manipulasi data sangat rendah. Jadi, dalam penelitian itu, sampel yang dipilih bisa saja memberi data yang sudah dimanipulasi. Yang ketiga itu, sampel yang dipilih lebih referensial karena membantu mendapatkan data yang akurat. Selanjutnya itu ada kekurangan. Keberhasilan sangat tergantung dengan jumlah populasi. Jadi, jika jumlah populasi keseluruhan meleset, maka jumlah sampel ikut meleset. Yang kedua itu, pola penentuan sampel bisa diprediksi. Meskipun resiko ini rendah, tetap saja bisa terjadi. Nah, yang ketiga itu, kesalahan dalam meneruskan pola. Kondisi ini memberi kemungkinan data yang didapatkan menjadi tidak referensial. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini kita akan mempresentasikan tentang contoh jurnal yang menggunakan systematic sampling ini sebagai pengolahan datanya. Yaitu kita memiliki data dan variabelnya, yaitu data jalan nasional ruas Jakarta Sragen. Unit sampelnya segmen jalan tertentu, biasanya 100 meter. Lalu ada variabel yang diamati, jenis kerusakan, lalu ada tingkat keparahan kerusakan, dan luas kerusakan per unit sampelnya. Lalu kita masuk ke metode penelitian dari jurnal ini, yaitu penelitian ini menggunakan Pavement Condition Index. Apa itu? Yaitu untuk mengevaluasi kondisi perkerasan jalan. Jadi systematic random sampling ini diterapkan untuk menentukan unit sampel yang akan dianalisis dari keseluruhan segmen jalannya. Jadi langkah-langkah dari systematic sampling ini yaitu hitung jumlah minimum unit sampel atau N dari total unit N besarnya. Lalu tentukan interval samplingnya, yaitu dengan rumus interval sama dengan nilai total sampel dibagi dengan minimum unit sampel. Lalu pilih titik awal secara acak antara 1 sampai interval tertentu. Lalu kita ambil sampel setiap pelipatan I, setiap pelipatannya sampai terpenuhi nilai N-nya, N kecilnya. Lalu ada di sini rumus yang digunakan pada perhitungan ini, yaitu rumus jumlah minimum sampel dengan rumus sebagai berikut, yaitu dengan N besar yaitu jumlah total unit segmen jalan, dan E adalah tingkat kesalahan yang ditoleransi sekitar 5%, dan S adalah standar deviasi untuk nilai PCI. Lalu ada interval samplingnya, yaitu interval sama dengan jarak antar sampel, yaitu intervalnya. N besarnya adalah jumlah unit total dan N kecil adalah jumlah sampel yang harus diambil. C, prosedurnya tentukan titik awal acak antara 1 sampai interval tertentu. Lalu kita ambil sampel setiap pelipatan interval hingga N kecil terpenuhi. Lalu ada di sini kita tampilkan tabel, yaitu terkait dengan data pengolahan systematic sampling ini, yaitu analisis ini dengan menggunakan PCI manual. Lalu pada perhitungan pembagian unit sampel menggunakan persamaan 1 dan 2 itu kita dapatkan sampel yaitu sekitaran interval 20. Tetapi untuk penelitian ini kita yang digunakan adalah unit sampel dengan jumlah 30 sampel dengan interval 10, yaitu pada kondisi 500 meter, di mana jumlah tersebut sudah memenuhi syarat minimum. Lalu metode systematic sampling memungkinkan penentuan unit sampel yang merata sepanjang ruas jalan. Lalu ada rumus yang digunakan memastikan jumlah sampel cukup untuk mempresentasikan kondisi keseluruhan tanpa harus memeriksa semua unit. Jadi dalam kasus Jakarta Sragen ini penggunaan 30 unit interval 500 meter itu lebih baik daripada 15 sampel tapi nilainya 1 km gitu intervalnya. Jadi kondisi yang kita pakai kalau misalnya sampelnya ada 30-500 meter itu lebih detail dan reliable. Lalu bagian ini menegaskan bahwa systematic sampling ini adalah dasar dari efisiensi survei PCI atau Pavement Condition Index yang bermanfaat atau memiliki keunggulan yaitu hemat sumber daya, akurat dan representatif. Referensi kami lampirkan. Terima kasih. Berikut adalah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum kami tutup video presentasi ini, di sini kami mencantumkan link di deskripsi video yang dapat diakses untuk melihat artikel yang kami gunakan sebagai referensi dan juga PowerPoint dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah menonton.